Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reda Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sebelumnya kami mewakili keluarga besar tim produksi dari Bincang Sehati ingin mengucapkan selamat memperingati Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang nafsu makan gitu ya, banyak dari kita yang akhirnya kehilangan nafsu makan. Nah ini kan berkaitan erat dengan kesehatan kita. Karena kalau kita hilang nafsu makan, kita jadi jarang ngerasa lapar. Padahal kita harus diasupi dengan asupan-asupan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi untuk membuat kita sehat apalagi di masa pandemi. Nah, gimana cara mengatasi penurunan nafsu makan adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu gimana nih cara mengelola stres pada anak. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Beri semangat pada anak. Nah ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena yang namanya anak kalau mereka ada masalah biasanya ini mereka sering menghindar. Beda kalau kita orang tua atau orang dewasa gitu ya. Kalau kita punya masalah ya harus diselesaikan. Harus dihadapi dengan gentle, diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau anak biasanya mereka akan menghindar. Nah ini baik kesempatan untuk orang tua untuk memberikan anak ayo kita belajar menghadapi masalah gitu ya. Oke kita lanjut poin yang kedua. Ajari anak menerima kekalahan. Terkadang kita juga sebagai orang tua juga harus belajar gitu ya. Sebelum kita mengajari anak kita juga harus belajar bahwasanya yang namanya hidup tidak akan selalu mulus terus kayak jalan tol. Jalan tol aja kadang-kadang ada lubangnya dikit-dikit gitu ya. Nah ini juga yang berlaku dalam kehidupan kita. Ajari kekalahan pada anak. Karena sejatinya dalam hidup pasti ada kerikil-kerikil. Pasti ada lubang-lubang yang membuat mereka kadang-kadang jatuh dan juga kalah. Nah ajarkan mereka untuk tidak selalu merasa menang tapi juga ada kalanya kita harus kalah gitu ya. Oke kita lanjut poin yang ketiga. Jadilah pendengar yang baik. Terkadang ketika anak punya masalah dan kita nggak tahu juga solusinya harus gimana gitu ya. Karena kadang-kadang kan masalahnya sama anak yang lain biasanya merembet ke orang tuanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau anak lagi ada masalah, coba deh kita jadi pendengar yang baik gitu ya. Ketika anak mau curhat sesuatu sama ibunya atau sama bapaknya atau sama kita sebagai orang tua, coba jadi pendengar yang baik untuk mendengar keluh kesah si anak ini seperti apa gitu ya. Meskipun akhirnya tidak ada solusi, tapi kadang-kadang anak ini hanya butuh seseorang untuk mendengar apa yang ingin mereka ceritakan gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Sisihkan waktu untuk berbicara dengannya ya. Jadi yang namanya quality time itu sangat penting ya pemirsa. Apalagi kalau kita orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan dan lain sebagainya gitu. Ini menjadi sangat penting untuk punya quality time sama anak, untuk ngobrol sama anak. Coba deh Anda sisihkan waktu meskipun sibuk banget. Pokoknya Anda harus punya waktu quality time untuk anak, diskusi sama dengan anak gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Nah ini dia, penting sekali. Berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar. Kalau mungkin usianya udah ya akhir SD atau udah SMP atau SMA gitu ya. Nah ini sangat penting untuk berdiskusi. Kadang-kadang kita juga jangan jadi orang yang cari solusinya dari kita gitu, dari orang tua. Tapi kita juga harus mengajarkan anak supaya mereka menjadi problem solver gitu ya. Mereka harus decision maker untuk apa yang akan menjadi atau yang dijalani di dalam kehidupan mereka. Jadi sangat penting bagi kita untuk berdiskusi dengan anak. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres pada anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres pada anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua apalagi baru punya anak satu gitu ya. Ini pengalaman pertama punya anak, bingung banget gimana ini cara mengatasi emosi stres pada anak. Kadang-kadang malah anaknya marah, orang tuanya jadi lebih marah gitu ya. Jadi nggak ketemu api jadi negara api gitu ya. Nah oke, jadi untuk membahas bagaimana sih cara mengelola stres, kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Belinda Agustia, MPS psikolog dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Belinda, selamat pagi, apa kabar? Salam, selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Belinda. Oke Mbak Belinda, ini hari ini kita akan membahas salah satu hal yang ini pasti ditemui oleh semua orang tua, setiap orang tua, apalagi kalau orang tua yang baru punya anak pertama gitu. Aduh,
pusing banget kalau ngadepin anak stres, anak emosi dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan coba bahas satu-satu nih Mbak. Untuk mengelola stres pada anak yang pertama adalah dengan memberikan semangat pada anak. Ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengelola stres anak atau enggak sih Mbak? Oke, sebenarnya gini sih Mas, semangat itu kita perlu definisikan dulu. Ya. Karena gini, ketika anak sedang stres gitu ya, berapapun usianya ya Mas ya, istilahnya kemampuan mereka untuk berpikir logis gitu ya, untuk bisa menemukan pemecahan masalah itu kita bilangnya sedang shutdown gitu, sedang off. Nah, sebenarnya semangat itu kan sebenarnya adalah salah satu bentuk untuk membantu mereka berpikir lebih jernih gitu ya, membantu mereka untuk ternyata ada support nih di sini gitu. Nah, sebenarnya semangat ini bisa saja diberikan, tapi kadang orang tua lupa nih. Mungkin kalau orang tua kadang-kadang kalau misalkan anaknya lagi sedih gitu ya, atau lagi nggak semangat, lagi nangis, mungkin langsung ngomongnya gini, ayo nak kamu bisa misalnya gitu ya Mas ya, atau ayo dong kamu anak pinter dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya adalah salah satu bentuk untuk membuat anak ini berpikir lebih jernih. Nah kita lupa nih bahwa ketika anak sedang stres, kemampuan tadi tuh Mas untuk berpikir jernihnya lagi off gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan orang tua sebelum dia memberikan semangat? Jadi ada step awalnya dulu nih, gitu. Step awalnya adalah kita memahami dulu nih perasaannya dia, gitu. Oh iya, mungkin dia lagi sedih. Oh iya, mungkin dia lagi capek, gitu ya. Itu dulu yang kita sasar, istilahnya gitu. Karena otak bagian ini nih yang lagi aktif nih ketika mereka sedang stres dan butuh ditenangkan, gitu. Jadi semangat bisa jadi bentuk untuk mengelola stres anak, tapi jangan lupa ada step-stepnya, ya. Jadi step awalnya itu dulu. Kita terima perasaan anak, mengakui bahwa oh iya kamu memang lagi stres ya, lagi capek ya, lagi sedih ya. Baru deh kalau anak udah, biasanya tuh anak kalau begitu langsung curhat tuh Mas, gitu. Langsung keluar tuh. Baru deh kita move ke bentuk semangat tadi. Oh iya mama ngerti kamu lagi capek dan sebagainya. Mama bisa bantu apa nak biar kamu lebih semangat lagi. Nah itu kan sebenarnya pemberian semangat tadi. Gitu kurang lebih Mas. Oke, itu cara memberi semangat pada anak gitu ya Mbak ya. Kita lanjut yang poin yang kedua. Bagaimana cara mengelola stres pada anak adalah dengan menerima kekalahan gitu. Kita mengajari anak supaya kita harus menerima kekalahan ya Dek ya Kak ya gitu. Karena terkadang kan hidup tidak harus mulus terus. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita kesandung gitu ya, kepleset. Ini menjadi penting nggak sih Mbak? Oh penting banget gitu, dimana kita meyakinkan kepada anak bahwa nggak semua hal itu kan akan sesuai dengan istilahnya ekspektasi harapan ya. kita. Kadang kita memang akan mengalami kegagalan walaupun istilahnya kita sudah berusaha. Nah, tapi yang juga penting bagi orang tua di sini adalah memastikan bahwa apapun yang terjadi pada anak ketika dia gagal ataupun ketika dia tidak berhasil gitu ya, orang tua ada hadir di sana gitu ya. Hadir di sini bukan hanya secara fisik ada gitu ya, tapi secara hatinya juga ada. Tadi balik lagi, jangan lupa untuk kita selalu mengakui bahwa oh iya saat ini dia gagal, pasti sedih dong rasanya. Itu dulu gitu ya. Berusaha untuk memahami apa yang dia rasakan dulu gitu. Setelah itu ketika kita ingin memberikan tadi bentuknya support atau kita istilahnya memberikan istilahnya wejangan-wejangan gitu ya, bahwa gagal itu biasa dan sebagainya, nanti akan lebih masuk di otak anak karena dia sudah tenang dulu gitu. Dia sudah lebih stress release dulu nih karena orang tuanya udah jadi istilahnya saya bilangnya jangkar emosi buat anaknya. Itu yang juga nggak kalah penting sebenarnya. Oke ya, berarti memang penting bagi kita untuk mengajarkan kekalahan pada anak, menerima kekalahan supaya tidak terlalu sedih, bahkan bisa jadi stres gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga, kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah ini menjadi salah satu cara nggak sih Mbak untuk kita mengelola stres pada anak? Ya, betul. Ini sebenarnya kan bagian dari tadi. Ketika kita berusaha untuk memahami perasaan anak, artinya kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik tadi, Mas.
Tapi di sini kita harus bedakan antara mendengar sama benar-benar istilahnya kita hadir secara emosi. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi, aku udah jadi pendengar yang baik nih Mbak, gitu, tapi sambil main handphone misalnya gitu ya, atau sibuk sendiri gitu ya, tapi saya dengerin kok ceritanya dia. Nah ini yang kita juga jangan lupa bahwa istilahnya kita juga jangan hanya mendengarkan secara telinga gitu ya, tapi juga mendengarkannya pakai hati gitu. Jadi ketika kita benar-benar hadir, balik lagi secara emosi, kita benar-benar mendengar aktif ya istilahnya gitu ya Mas ya. Nah di sini akan sangat membantu anak untuk gitu ya melewati tadi perasaan-perasaan tidak nyaman ataupun stres tadi yang sedang anak alami. Oke, menjadi sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik bagi permasalahan anak-anak kita. Dan yang harus diingat, jangan hanya mendengarkan pakai telinga, tapi mendengarkan juga dengan hati. Listen with your heart. Wah, sangat luar biasa. Pagi-pagi ini kata-katanya mutiara banget dari Mbak Belinda ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih Mbak. Sisihkan waktu untuk berbicara sama anak-anak. Nah, ini kan menjadi sangat penting kalau kita ngomongin quality time gitu. Nah, ini seberapa besar sebenarnya peran quality time ketika anak-anak menghadapi satu masalah tertentu sampai stres nih, Mbak? Ya, memang ini adalah salah satu saran yang paling sering konsisten saya berikan kepada orang tua, terutama ketika anak sedang dalam kondisi yang memang stressful gitu ya. Apalagi mungkin di kondisi sekarang ya yang masih sangat belum jelas gitu ya kondisinya gitu ya. Jadi penting untuk orang tua meluangkan waktu, nggak perlu lama-lama ya, 5-10 menit aja, asal konsisten gitu ya. Tiap hari ada waktu untuk ngobrol sama anaknya. Tapi balik lagi, kita harus lihat kondisinya gitu ya. Jangan sampai orang tua masih sibuk kerja gitu ya, masih riuh sama pekerjaannya, kemudian ya udah deh cepet-cepet aja dia sama anaknya gitu. Nah balik lagi gitu ya, kita perlu istilahnya meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari rutin dalam kondisi yang tidak terdistraksi. Jadi, nah orang tua ini juga perlu juga nih mengelola stresnya juga nih berarti ya Mas ya. Karena kalau misalnya kita spending quality time atau special time sama anak tapi kita pun juga belum siap dan stres, itu akan saya bilangnya akan nyetrum ke anaknya gitu ya. Jadi anaknya juga ngerasa rungsi, nggak nyaman gitu. Jadi penting juga nih untuk orang tua mencari cara juga untuk mengelola stresnya masing-masing. Iya, menjadi sangat penting. Ini menarik sekali tadi Mbak Belinda bilang kalau kita harus ngobrol quality time sama anak, pastikan kita juga nggak lagi stres ya. Kan kita niatnya mau mengelola stres, mengurangi stres si anak, tapi kalau kita akhirnya pulang dari kantor, ada karena deadline, karena konflik yang terjadi di tempat kerja, akhirnya malah bawa stres, konfliknya, problematikanya ke rumah malah nggak jadi itu quality time sama anak ya, malah bertempur nanti gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir nih. Berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar. Penting nggak sih Mbak untuk kemudian kita ngobrol sama anak kita gitu. Mungkin ada range usia tertentu gitu ya, maksudnya anak-anak yang bisa diajak ngobrol gitu. Kalau kita kan harus tahu juga nih range usia mana yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi untuk cari solusi bersama gitu. Apakah ini juga menjadi sangat penting untuk mengajarkan anak menjadi decision maker dan juga problem solver ini Mbak Belinda, gimana? Mungkin kalau untuk anak-anak usia yang masih 1-3 tahun, kita masih perlu bantu ya untuk menelurkan solusi-solusi masalah. Jadi perlu dipancing dulu oleh orang tuanya gitu ya. Orang tua kasih pilihan, kira-kira baiknya seperti apa, A, B, dan C misalnya gitu. Nah, start usia 4 tahun, 5 tahun, di mana pertama kemampuan kognitifnya juga sudah mulai berkembang. Kemampuan bicaranya juga sudah mulai baik. Nah, ini sudah mulai sebenarnya orang tua sudah bisa dengan cara menanyakan ke anaknya gitu ya. Menurut kamu kalau ada masalah A gitu ya, kamu harus ngelakuin apa ya nak gitu. Nah itu sudah bisa ya di usia 4-5 tahun sebenarnya gitu ya. Karena kan sebenarnya anak-anak itu kan peniru yang ulung gitu ya. Kalau kita bisa istilahnya setiap hari gitu ya menunjukkan role model bahwa misalnya kalau orang sederhana misalnya orang tuanya konflik gitu ya Mas ya. Kemudian anak melihat bahwa ketika orang tua konflik atau orang tua ada masalah gitu ya, mereka bisa berdiskusi dan menemukan solusi yang tepat. Itu kan anak belajar sebenarnya. Oh ternyata kalau ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya
gitu. Nah ini memang sudah mulai bisa dilatih gitu ya, diajak untuk berpikir di usia sekitar 4-5 tahun. Jadi memang balik lagi kalau hubungannya dengan stres, dengan kita mencoba membantu mereka gitu ya untuk berpikir, mencari solusi itu juga bisa sangat membantu sih untuk mengurangi stres anak-anak ini. Oke, memang penting bagi kita sebagai orang tua untuk berdiskusi sama anak, selain juga tadi, nyangkut ke poin sebelumnya gitu ya Mbak ya, quality time sama anak untuk lebih dekat sama anak. Oke, terima kasih Mbak Belinda Agustia MPASI psikolog dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi pembelajaran dan edukasi yang baik untuk para orang tua untuk gimana cara menghadapi stres si anak. Terima kasih Mbak Belinda sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi kalau kita nafsu makannya menurun atau berkurang. Karena kalau kita ngomongin tentang makan, ini kan menjadi hal yang sangat penting ya untuk menunjang kesehatan kita, apalagi di masa pandemi. Penting bagi kita untuk meningkatkan imunitas, salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, bernutrisi, bervitamin dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya kalau akhirnya nafsu makannya nurun? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa E. Juanda MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik ya Dok ya. Ini kita ketemu lagi secara virtual Dok. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita ngomongin tentang nafsu makan. Nah ini kan ada orang yang nafsu makannya mungkin berlebih banget gitu ya. Sampai akhirnya tendensinya ke obesity gitu. Tapi ada juga yang nggak mau makan, susahnya minta ampun. Apalagi mungkin anak-anak gitu ya Dok ya. Nah, kalau berbicara tentang nafsu makan, penurunan nafsu makan ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih Dok? Oke, jadi penurunan nafsu makan sebenarnya sih kalau misalnya hanya sesaat nih, sesaatnya kurang dari 1 hari gitu ya, itu sih masih bisa dikatakan normal. Tapi kalau penurunan nafsu makannya ini sudah berkelanjutan sampai terus-menerus, nah ini hati-hati. Takutnya bisa mengarah ke malnutrisi atau malah bisa terjadi kaheksia, di mana terjadi penurunan massa lemak dan juga massa otot sampai bisa terjadi kelemahan dari tubuh sendiri. Oke oke. Tapi biasanya kalau kan tadi dokter menyebut berarti ada yang short term-nya mungkin sehari aja gitu ya. Ada yang mungkin long term-nya juga karena malnutrisi dan lain sebagainya. Sebenarnya gejala-gejala apa sih Dok yang maksudnya dirasakan ketika orang ini benar-benar mengalami gangguan nafsu makan atau penurunan nafsu makan yang tidak hanya short term seperti sehari aja gitu, tapi yang mungkin term-nya, jangkanya bisa lebih panjang gitu Dok. Gejala-gejala apa yang biasa dirasakan? Oke, jadi yang dirasakan biasanya nih gini, misalnya ada makanan favorit nih yang biasanya kalau lihat tuh pasti mau gitu ya. Tapi saat ini kok ngelihat makanan tersebut kayaknya mau nyentuh aja enggak. Nah ini udah mulai hati-hati nih, ada apa nih dengan diri kita? Apakah memang nafsu makannya kurang atau ada penyakit tertentu yang memang bikin nafsu makannya turun? Gitu. Jadi apalagi ditambah kalau misalnya ada kondisi lain seperti misalnya penurunan nafsu makannya ditambah dengan demam, lalu ada kondisi muntah gitu atau nyeri menelan. Nah ini juga sebaiknya harus segera ke dokter, jangan ditunggu lagi.
Oke, berarti memang harus segera ke dokter gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih Dok, maksudnya kayak tendensi ke range usia tertentu atau jenis kelamin tertentu yang mereka ini kayaknya rentan mengalami penurunan nafsu makan gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita sebagai orang awam kan pikirannya, ini kalau perempuan kan ngomonginnya tentang perasaan gitu ya Dok ya. Nah kadang-kadang akhirnya terbawa akhirnya pengaruh juga ke nafsu makan. Ada nggak sih maksudnya tendensi ke range usia tertentu, anak-anak atau lansia, atau kalau jenis kelamin lebih ke perempuan, atau sebenarnya laki-laki juga bisa mengalami atau seperti apa dok? Ya, jadi biasanya nih usia makin bertambah di atas 60 tahun ya, nafsu makannya memang lebih menurun. Nah, kalau usia di atas 60 tahun nafsu makannya berkurang, sebenarnya bisa dibilang wajar-wajar aja. Karena memang kebutuhan kalorinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Gitu. Dan memang di usia di atas 60 tahun ini terjadi pengosongan lambung yang lebih lambat juga. Jadi perasaannya tuh lebih cepat kenyang terus gitu. Nah, ini yang juga bikin nafsu makannya bisa menurun nih. Oke. Nah, sebenarnya dengan kondisi menurunnya nafsu makan ini sendiri Dok, maksudnya kayak orang-orang ini sebenarnya sadar nggak sih? Maksudnya eee, nggak hanya ngomongin, "Ah, lagi nggak lapar," gitu. Kayak tadi kan dokter nyebut, ini ada satu makanan favorit banget, pokoknya kalau ketemu ini, aduh berapa piring pun, berapa porsi habis gitu ya. Tapi ketika melihat ini, kayaknya biasa aja, malah males gitu, malah mungkin bisa mual gitu ngelihatnya. Nah, sebenarnya beda nggak sih ngerasa yang dirasakan oleh orang ini ketika mereka kayak, oh ini tuh nggak mau karena kenyang atau nggak mau karena ada gangguan. Nah, berarti pertanyaannya, mereka sadar nggak kalau mereka ini sebenarnya mengalami gangguan atau penurunan nafsu makan, Dok? Ya, biasanya sih selalu sadar. Kecuali kalau nafsu makannya tersebut berkurangnya karena ada gangguan psikologis nih. Contohnya misalnya lagi stres berat sampai mengganggu psikologisnya. Atau enggak misalnya lagi memang ada kehilangan keluarga. Nah, misalnya kayak gitu ya. Biasanya jadi nggak sadar tuh. Nggak sadar kalau nafsu makannya sebenarnya sudah menurun. Atau bahkan asupan makan yang diasup tuh sedikit banget. Biasanya nggak sadar karena tertutup dengan pikiran-pikiran dari psikologisnya itu. Oke oke, berarti dari masalah psikologis ya, jadi berhati-hati kalau stres seperti itu ya. Tapi kalau saya kayaknya kalau stres malah tambah makan ini Dok, jadi nggak mau stres. Oke, Dok, tapi sebenarnya kalau tadi kan dokter juga sempat menyebut nih Dok, ada beberapa penyakit juga yang mungkin menjadi faktor risiko dari kenapa akhirnya orang mengalami penurunan nafsu makan. Sebenarnya penyakit-penyakit seperti apa atau jenis penyakit seperti apa yang akhirnya bisa berpengaruh pada menurunnya nafsu makan seseorang, Dok? Apakah karena penyakit degeneratif atau penyakit yang lainnya? Akhirnya ini pengaruh banget sama nafsu makan kita. Oke, jadi memang ada beberapa penyakit nih yang bikin nafsu makan kita memang turun. Yang pertama itu infeksi, baik itu bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Lalu efek samping obat. Nah, ada beberapa obat yang juga memang membuat nafsu makannya menurun. Misalnya antibiotik, ada obat diabetes yang bikin nafsu makan kurang juga, obat antidepresi, bahkan obat kemoterapi yang biasanya untuk pasien kanker. Nah, ini juga bikin nafsu makan kurang. Selain itu, ada penyakit lain seperti yang tadi ya, gangguan psikologis, lalu gangguan pada mulut dan gigi, ini juga sangat mempengaruhi nafsu makan nih. Kalau misalnya kita lagi sakit gigi gitu ya, nafsu makannya udah pasti, aduh, pasti turun deh gitu, atau mulutnya kering terus. Nah, ini juga mempengaruhi nafsu makan kita. Dan penyakit lain ya yang perlu diwaspadai, contohnya penyakit keganasan seperti kanker atau penyakit ginjal, penyakit liver, seperti itu. Oke, Dok, tadi kan salah satu faktornya kan dari obat-obatan yang memiliki side effect-nya agak mengurangi nafsu makan. Nah, kalau akhirnya kita harus di kondisi di mana kita harus mengonsumsi obat-obat tersebut meskipun akhirnya kita tahu ada side effect-nya adalah berkurangnya nafsu makan. Boleh nggak sih kalau misal ini harus dipadu-padankan gitu ya, dibarengi dengan penambah nafsu makan. Jadi ini kan agak kontras nih Dok, kontradiktif ya antara satu obat yang akhirnya side effect-nya menurunkan nafsu makan, kita juga tambah multivitamin atau yang lainnya untuk menambah nafsu makan ini oke-oke aja atau harus tetap konsultasi ke dokter nih Dok?
Ya, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter dulu nih, Mhm. karena bisa jadi dokter tersebut akan menyesuaikan dosisnya kembali. Mhm. Jadi kemungkinan obat yang diberikan dosisnya entah itu diturunin atau mungkin diganti obatnya seperti itu. Jadi nggak langsung pakai aja penambah nafsu makan gitu ya. Jadi jangan langsung, tapi obat yang rutin dikonsumsi itu yang disesuaikan dulu. Oh, disesuaikan dulu gitu ya, Dok, ya. Oke. Nah, itu kan dari bagaimana cara kita menambah nafsu makan. Sebenarnya kalau dari lingkungan juga bisa berpengaruh nggak sih, Dok, naik atau nurunnya nafsu makan seseorang? Bisa banget. Mhm. Jadi lingkungan, suhu ya, suhu ini juga mempengaruhi Oh, nafsu suhu makan ya? nih, Mhm ternyata. mhm. Jadi kalau di suhu yang lebih dingin, orang itu cenderung nafsu makannya lebih meningkat. Karena Oh. karena memang tubuh kita memerlukan pembakaran energi ya, biar Mhm. badan kita hangat. Mhm mhm. Jadi, fisiologisnya seperti itu. Nah, lalu, selain itu penampilan dari makanan itu tersebut. Jadi Mmm. misalnya ya makanannya disajikan di, piring yang bagus, disajikannya juga ditata-tata. Nah itu nafsu makan bisa lebih meningkat. Tapi kalau disajikannya berantakan gitu, ngelihatnya aja udah nggak nafsu deh gitu ya. Iya 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 iya. Makanya Iya heeh, gimana, Dok? dan juga dengan lingkungan, nah ada teman makannya atau enggak nih, gitu. Karena biasanya lingkungan yang misalnya terus-menerus seperti itu, terus atau Mhm. enggak makannya juga sendirian. Nah, itu tentunya juga bisa menurunkan nafsu makan. Betul, makanya mungkin kalau kreasi mama gitu ya, kan ada bento-bentoan gitu ya untuk anak-anak, ini juga bisa menjadi penambah nafsu makan ya, karena ini bagus gitu ya. Asalkan jangan pikir, aduh sayang mau dimakan karena bagus gitu ya. Oke, berarti salah satunya adalah suhu tadi ya, dokter ngomongin kalau suhu semakin dingin gitu ya, ini semakin kita sering merasa lapar. Makanya saya kalau liburan ke puncak itu sering makan, Dok. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang bagaimana cara mengatasi nafsu makannya ini kalau kita akhirnya mengalami penurunan nafsu makan gitu ya, Dok, ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar nafsu makan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini mungkin menjadi permasalahan dari banyak orang, terutama mungkin orang tua yang punya anak-anak atau yang punya omong opa di rumah yang kayaknya nafsu makannya agak menurun gitu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, gimana cara mengatasi penurunan nafsu makan? Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Raisa E. Juanda Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Kita lanjut lagi ke Dr. Raisa ya. Dok, ini kalau kita ngomong tentang penurunan nafsu makan kan ada yang mungkin karena kita tidak mau makan gitu. Kita tidak mau makan, tapi ada juga yang memang sengaja tidak mau makan karena lagi diet ketat atau lebih ekstremnya lagi diet ekstrem gitu ya. Nah, ini gimana kalau kondisi orang-orang yang menurunkan nafsu makan karena dipaksa lah mungkin ya bahasnya, dipaksa karena mereka niatnya mau diet ekstrem gitu, Dok? Ya, jadi kalau memang, nafsu makannya turun karena memang lagi diet, nah ini sebenarnya sih nggak masalah, karena artinya orang tersebut sadar dan Mhm, memang orang tersebut tidak ada penyakit yang menyertai nih, mhm, gitu. Yang ditakutkan itu kalau orangnya tidak sadar atau memang, penurunan nafsu makannya karena penyakit tertentu. mmm. Oke, berarti nggak masalah lah ya kalau akhirnya mereka, diet gitu ya, asalkan tetap dietnya juga harus konsultasi ke dokter, pengawasan ke dokter gizi juga gitu ya, untuk supaya ya asupan nutrisi, protein, dan lain sebagainya tetap terpenuhi gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, kita ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan dulu ya, Dok, ya. Ini dari @pinkansari. Dok, saya siswi SMA dengan tinggi 162 cm dan berbobot ya, berat badannya 40 kilogram.
Dari SMP kurang suka makan nasi, Dok. Jadi biasanya saya hanya makan lauk dan sayur aja. Apakah ini berbahaya untuk kedepannya, Dok? Oh, ini malah kebalik ya. Biasanya orang nggak mau makan sayur, ini sukanya makan lauk sama sayurnya aja, tapi nasinya jarang. Anak SMA, tinggi 162, bobot 40 kilogram. Gimana nih, Dok? Oke, nah ini saya udah hitung nih Langsung dengan dihitung, berat, hebat nih Dokter Raisa ya. iya, dengan berat dan tinggi sekian, indeks massa tubuhnya hanya 15,2. Oke. Jadi masuknya sudah malnutrisi berat. Nah, Oh. hati-hati untuk orang-orang yang sudah malnutrisi, karena Mhm. kalau didiamkan, itu nafsu makanan nggak akan meningkat tuh, malah yang ada akan menurun terus. Jadi orang yang udah malnutrisi gini bukannya nanti udah kurus, makin lama makin kurus terus. Oh. Nah, jadi harus hati-hati karena kalau didiemin takutnya banyak penyakit komplikasi lainnya Mmm. gitu. Dan kalau nggak makan nasi, sebenarnya sih kalau memang nggak terlalu suka nasi, karbohidrat itu boleh diganti dengan yang lainnya seperti kentang, mie, bihun, roti, gitu boleh diganti. Oh, oke oke. Tapi kalau tadi ini Mbak, siapa tadi, Pingkan ya kalau tidak salah, ini kan suka makan lauk sama sayurnya ini, Dok. Ini sebenarnya ada efek bagusnya juga atau enggak sih? Atau tetap ya bagus makan lauk sama sayur ini juga bagus karena ada asupan ini dan itunya, tapi tetap harus ada, asupan yang lainnya, jenis yang lainnya tetap harus dipenuhi juga gitu, Dok? Iya, jadi yang paling tepat gizi seimbang. Jadi selain lauk tadi, contohnya misalnya protein ya, Mhm. selain protein, sayur, tetap harus ada karbohidrat dan juga buah-buahan untuk memenuhi vitamin dan mineralnya. Mmm, oke oke. Dok, ini kan, kalau tadi kasusnya malnutrisi yang bisa berujung pada ini bisa tambah kurus 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 lagi gitu, tadi kan dokter menyebut. Nah, sebenarnya kan ada orang yang, gimana ya dibilangnya, saya juga nggak bisa men-judge ini betul atau salah ya, Dok, tolong koreksi. Itu kan ada yang kayaknya lagi kayak malas makan seperti mungkin Mbak Pingkan tadi, akhirnya mereka, ya minum satu dan lain hal produk lah gitu ya, untuk menambah berat badannya gitu kan. Ada juga yang mungkin berat badannya massa ototnya juga naik, tapi ada juga yang kemudian malah lemak gitu kan, malah gembul bahasanya karena isinya air semua. Nah, ini gimana, Dok? Ya, jadi memang harus hati-hati nih pakai produk, harus produk yang memang terpercaya. Mhm. Dan kalau misalnya digantikan, jadi gini, kalau orang yang nafsu makannya turun, biasanya males makan ya. Iya. Jadi misalnya kalau untuk makan satu piring itu sulit, boleh diganti dengan makanan cair yang kalorinya dan proteinnya tinggi. Gitu boleh-boleh aja karena makanan cair kan lebih mudah ya, hanya Mhm. tinggal ibaratnya tinggal ditelan lah dan lebih Mhm. cepat lagi masuk ke tubuhnya. Oke, pokoknya intinya, BMI-nya, Body Mass Index-nya ini tetap harus ideal gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Pingkan Sari tadi yang sudah bertanya melalui DM Instagram. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Kalau ada orang nih, misal sudah didiagnosis, oh ini mengalami penurunan nafsu makan karena satu dan lain hal, bukan karena diet ya, kalau diet kan disengaja gitu. Tapi kalau akhirnya karena masalah, entah itu masalah fisiologis dan psikologis gitu ya, sebenarnya apa sih, Dok, yang harus dilakukan, Dok? Oke, jadi pertama-tama cari dulu penyebab Mmm. penurunan nafsu makannya kenapa. Jadi penyebabnya tersebut harus diatasi. Lalu bisa kita coba dengan penambah nafsu makan nih. Mhm. Contohnya apa? Ada yang alami, Mhm. seperti bumbu-bumbu rempah-rempah, Oh. jahe, kunyit. Nah, ini bisa temulawak gitu ya. Ini ternyata bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Lalu bisa pilih buah yang kalorinya cukup tinggi seperti misalnya alpukat. Nah, ini juga sangat baik untuk meningkatkan nafsu makan dan menambah kalori gitu. Dan perhatikan juga lingkungan ya, seperti ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Dan perhatikan juga jadwal makan. Jadi sebaiknya makan tepat waktu, jangan sampai makannya itu di-skip-skip. Nah, sering skip makan itu nanti cenderung jadi nafsu makannya juga akan menurun nantinya. Gitu. Mmm. Jadi boleh Oh. pilih makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu dia ya, sedikit-sedikit tapi sering, jangan langsung dirapel. Wah, alasannya sibuk lah, inilah, itulah, tetap
jadwal makan itu harus teratur, jam 8 apa jam 7, pokoknya jamnya harus teratur terus gitu ya, nggak boleh diselang-seling supaya tetap kesehatan kita juga terjaga dengan baik gitu ya dok ya. Nah ada nggak sih dok, maksudnya kayak mungkin dokter kan sebagai seorang dokter gizi gitu, ada nggak sih dok pernah ngalamin ada pasien yang karena penurunan nafsu makan yang mungkin lumayan ekstrim hingga akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit gitu atau dibawa langsung ke dokter karena memang benar-benar nggak bisa makan gitu. Nah sebenarnya di kondisi seperti apa yang akhirnya ada pasien dengan penurunan nafsu makan ekstrim yang harus dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu dok? Ya, ini cukup banyak kasusnya ya, jadi sering ditemukan. Jadi biasanya nih kalau yang udah lebih dari 3 hari asupan makannya kurang dari 50% dari biasanya. Nah ini perlu waspada, sebaiknya segera bawa ke dokter. Lalu kurang dari 1 hari tapi ada tanda-tanda infeksi, contohnya demam atau tanda-tanda gangguan pencernaan ya, seperti mual, muntah, diare. Dan juga ada nyeri menelan atau memang makan minum nggak bisa ketelen, muntah lagi. Nah itu segera dibawa, jangan ditunda. Dan ada penurunan berat badan lebih dari 20% selama 6 bulan. Tanpa sengaja ya, memang lagi nggak diet, tapi berat badannya turun terus. Nah ini juga perlu waspada, sebaiknya segera dibawa ke dokter. Oke. Nah terus kalau kemudian akhirnya udah terjadi benar-benar ekstrim seperti itu dok, apa sih tindakan yang harus dilakukan dok? Ya, jadi yang pasti akan diperiksa ya, akan diperiksa lebih dahulu nih sebenarnya penyebabnya apa dan nanti akan ditangani sesuai penyebabnya tersebut. Oke. Gitu. Tapi kalau akhirnya terjadinya kasusnya pada anak-anak yang notabene kita sering lihat, anak-anak kan memang susah makan gitu, atau lansia juga yang mungkin apa ya, asupannya juga lebih sedikit daripada kita yang biasanya orang-orang di usia produktif atau dewasa dong. Maksudnya ini akan menjadi masalah yang serius juga atau kita harus menyesuaikan juga gitu dengan kondisi range usia orang tersebut dan kebutuhan asupan dari orang tersebut dok? Ya, tentunya jadi masalah serius kalau memang asupan makannya ini kurang dari 50% dari kebutuhan kalori yang memang seharusnya masuk setiap harinya. Jadi baik dewasa atau anak, kalau memang kalorinya yang masuk itu sangat sedikit, nah ini tentunya berbahaya untuk tubuhnya. Jadi biasanya bisa dikasih entah itu kalau sampai parah ya bisa dipasang selang lewat hidung yang dimasukin langsung ke lambung, atau bisa juga melalui infus yang isinya makanan. Oke. Gitu. Kalau memang kasus yang berat. Oke. Nah dok, kalau kita ngomongin tentang makan, itu sampai kasus yang berat kan sampai ngeri sekali ya, harus diinfus dengan ada ya kandungan makanan di dalamnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin sampai diinfus itu kan berarti memang sudah kasusnya udah berat banget gitu ya dok, udah ekstrim banget karena mungkin ya penurunan nafsu makannya menjadi sangat yang mengkhawatirkan seperti itu. Nah yang juga ikut mengkhawatirkan adalah ketika kita ngomongin tentang komplikasi yang mungkin saja terjadi bagi mereka-mereka yang susah banget makan atau nafsu makannya menurun drastis. Kan kalau kita ngomongin tentang makan, ini kan adalah ya ibarat katakan tubuh kita ini kayak mobil gitu ya. Makanan ini kan kayak ya bahan bakarnya. Kalau nggak diisi kan mobilnya bisa mogok, bisa mati, bisa rusak seperti itu. Pun begitu dengan tubuh kita. Kalau kita nggak makan, ya pasti akan ada side effect-nya karena makan ini menjadi peningkat imunitas tubuh kita, menjaga kesehatan. Nah sebenarnya penyakit-penyakit apa saja yang menjadi komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi kalau akhirnya orang mengonsumsi makanan yang jauh lebih di bawah kayak tadi dokter sebut cuma 50%-nya aja makannya. Ini kan berarti 50% lagi nggak terpenuhi. Penyakit-penyakit apa aja sih dok yang mungkin saja bisa terjadi baik itu short term-nya maupun long term-nya dok? Oke, jadi bisa beresiko malnutrisi ya, malnutrisi, terus bisa juga kehilangan massa otot. Nah, kehilangan massa otot ini harus hati-hati karena apa yang terjadi nanti jadi lemah tubuhnya. Bahkan ada pasien-pasien yang memang saking lemahnya dia udah nggak kuat jalan, jadi harus pakai kursi roda. Jadi hati-hati. Dan juga bisa kekurangan vitamin dan berbagai vitamin dan mineral. Jadi nanti akibatnya ya bisa mengganggu hormon, seperti menstruasinya nggak teratur, lalu rambutnya rontok gitu sampai habis, kulitnya kering banget. Yang bahaya juga sistem imun bisa turun. Nah jadi lebih mudah terkena penyakit ya. Dan kalau untuk kerja jadi sulit konsentrasi,
mudah kedinginan, tentunya akan mengganggu produktivitas juga nih. Dan Betul. malnutrisi ini kalau didiamkan ternyata juga bisa merubah emosi ya atau Oh. sikap kita. Jadi Hmm. orangnya itu cenderung apatis. Jadi misalnya diajak ngomong yang ada diem aja gitu kayak apa ya kurang kurang gairah, kurang tenaga gitu. Nah ini kan juga nggak baik untuk produktivitas. Oh, Kalau ada jadi luka juga bisa sering jadi sulit sembuhnya seperti itu. Jadi hmm. banyak sekali komplikasinya. Oke, berarti efeknya banyak ya ke fisiologis, psikologis juga iya gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita apalagi di masa pandemi, tingkatkan imun, kita harus makan banyak dengan asupan yang terbaik supaya kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit khususnya di masa pandemi ini COVID-19 gitu ya dok ya. Oke, nanti di segmen terakhir dok, kita akan membahas beberapa tips gitu ya, cara untuk menambah nafsu makan seperti apa sih supaya kita tetap sehat terus gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan membahas gimana nih tips-tips ya yang simpel yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menambah nafsu makan kita. Bagaimanapun, kalaupun nafsunya masih menurun untuk makan, tetap harus diimbangi dengan asupan yang pas dan seimbang supaya kita tetap sehat ya. Kita masih bersama dengan Dr. Raisa E. Juanda, MGZ SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit MMC. Dok, kita lanjut lagi dok, kita akan membahas tentang beberapa tips ya untuk menambah nafsu makan. Yang pertama adalah buatlah makanan lebih menarik. Tadi kayaknya juga udah sempat disinggung nih sama Dokter Raisa ya. Bagaimana kemudian kita mengkreasikan makanan tidak hanya masak, taruh di piring, makan. Nah, kadang-kadang kita ada masa dimana kayak we gotta do something gitu ya untuk meng-create the food gitu ya. Garnishingnya, the foodnya, platingnya juga menjadi penting untuk menambah nafsu makan. Itu penting ya dok ya? Iya, ini penting sekali karena memang dari berbagai indera kita ya, Yes. termasuk indera penglihatan. Nah, ini ternyata juga mempengaruhi nafsu makan. Gitu. Jadi selain penampilannya menarik, mungkin sajikan juga dengan warna-warni. Nah, jadi misalnya warna orange dari wortel, lalu ada warna ungu, misalnya dari kol ungu gitu. Lalu ada proteinnya, ada karbohidratnya juga gitu, ada buahnya yang misalnya warna kuning gitu. Jadi warna-warni. Nah, ini tentunya akan lebih menarik. Oke, jadi lebih menarik gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua dok. Sediakan makanan favorit Anda. Nah, ini penting gak sih dok? Maksudnya kayak, kan mungkin di rumah anak-anak susah makan, atau oma-opanya juga agak susah makan. Bagus nggak sih untuk kemudian kayak kita ngajakin mereka untuk yuk coba ikutin bantuin masak bareng yuk, makan favoritnya apa gitu, sehingga mungkin mereka involved in dalam memasak, jadi mereka kayak oh ini effort yang sudah mereka lakukan untuk memasak sehingga akhirnya mereka mau makan terutama untuk makanan-makanan favorit mereka nih dok. Ya, ini juga salah satu trik yang bisa dilakukan nih. Selain sediakan makanan favorit, jadi ajak juga untuk melibatkan anak atau orang yang sulit makan tersebut untuk mengkreasikan makanannya. Yes. Jadi lebih semangat nih diajak misalnya dari saat belanjanya, saat nyucinya, saat bersihinnya, sampai makanan tersebut sudah tersaji di dalam piring. Oke, mulai dari grocery store-nya gitu ya dok ya, milih-milih bahan makanan apa nih dek yang mau, apa ini yang nggak mau gitu ya. Nah akhirnya mulai dari grocery store, pulang ke rumah, terus kemudian masak-masaknya, mereka nggak apa-apa, yang penting mereka seneng gitu ya. Jika akhirnya kayak, ini makanan aku kreasiin sendiri nih, makanya aku harus makan gitu ya. Ini menjadi hal yang sangat juga luar biasa gitu ya untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Kita lanjut poin yang ketiga dok, makan lebih sering dalam porsi kecil. Nah ini juga menjadi sangat penting ya dok ya. Ya, jadi yang nafsu makannya turun biasanya kalaupun dikasih makanan langsung dalam porsi besar gitu ya, yang ada makin gak nafsu tuh ngelihatnya tuh karena udah kayak ketakutan duluan, waduh banyak banget gitu. Jadi sebaiknya bisa pakai piring yang lebih kecil pun nggak masalah, porsinya dikecilkan, asal makannya harus lebih sering. Jadi
per hari, harus makan utama 3 kali, dan jam snacknya ini bisa ditambah sampai 2 sampai 3 kali per hari. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Sediakan camilan yang menyehatkan. Nah, sekarang kan lagi zaman pandemi, Dok. Banyak yang akhirnya kita malas kemana-mana, pesen lewat online dan biasanya dipesan adalah junk food. Nah, ini kan nggak bagus gitu ya. Udah nafsu makannya kurang, pas kalinya makan yang junk food. Penting bagi kita untuk camilan yang menyehatkan ya, Dok. Ya, mungkin salah satunya buah atau lain sebagainya, Dok. Ya, jadi yang menyehatkan bisa buah, bisa keju, bisa kacang-kacangan, atau minum yogurt, madu pun nggak masalah, asal nggak berlebihan. Jus buah, contohnya smoothies gitu ya, biskuit, kalau nggak berlebihan pun juga nggak masalah, Oke. boleh. Tergantung cara masaknya juga nggak sih, Dok? Tadi kan dokter menyebut kacang-kacangan, kalau digoreng jadi bahaya juga Iya. dong, Dok? Iya benar. Nah digoreng kalau misalnya memang pakai minyak yang bersih dan tidak berlebihan dimakannya, sebenarnya sih masih nggak masalah. Gitu, asal jangan dari pagi sampai malam makannya semua gorengan semua. Nah, itu tentunya nggak baik juga. Nggak baik juga ya, jadi tergantung lagi kembali ke cara masaknya gitu ya. Yang terakhir adalah olahraga, Dok. Gimana nih, olahraga ternyata pengaruh juga ya untuk meningkatkan nafsu makan? Ya, karena saat olahraga kan kalori yang terbakar itu lebih banyak. Jadi energi yang dipakai juga lebih banyak. Otomatis tubuh tuh akan cenderung lebih lapar. Nah, jadi kalau kita tubuhnya udah kelaparan, otomatis tubuh tuh akan minta makan. Jadi nafsu makannya akan meningkat nantinya. Oke, berarti memang olahraga menjadi salah satu hal, olahraganya bisa menyehatkan, plus karena kita terkuras energi jadinya kita bisa lebih lapar dan akhirnya kita bisa nafsu makannya mulai tumbuh gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Esa E. Juanda MGZ SPGK dari Rumah Sakit MMC sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita tetap semangat dalam makan sehingga kita sehat-sehat terus gitu ya. Terima kasih, Dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi, Dr. Raisa. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Malias pamit. Sampai jumpa dan sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.